Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini, kembali berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun. Pendengar sekalian yang dikasihi Kristus, hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita, marilah kita dengarkan sapaan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberi kami nafas kehidupan, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Hari ini, hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022. Sebelum kami memulaikan segala tugas dan karya kehidupan kami meyakini, jikalau kami dibimbing dengan firman Tuhan, maka dapatlah kami melakukan segala sesuatu itu dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Pendengar sekalian yang dikasihi Kristus, tema renungan kita di pagi hari ini adalah komitmen iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, masih ada orang yang belum memahami dan memaknai apa sebenarnya kata salib Kristus. Salib Kristus adalah lambang kematian yang mengerikan yang dialami oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat untuk keselamatan kekal kita umat manusia. Bagi mereka yang memahami dan menjadikan salib sebagai gaya hidup, maka dunia dengan segenap nilai, kehormatan, dan gaya hidupnya tidak lagi didambakan. Bagi kita, hal disalibkan dengan Kristus artinya mengambil bagian dalam keselamatan dan kemuliaan salib Kristus. Karena itu, kita harus meninggalkan semua kenikmatan duniawi yang dapat memisahkan atau menjauhkan hati, perasaan, dan pikiran kita dari kasih karunia Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam kehidupan beragama, banyak syarat yang harus dipenuhi dan ditaati untuk menjadi orang-orang percaya. Banyak upacara dan kebiasaan agamawi yang harus diikuti. Tapi terkadang upacara agama itu justru menjadi penghalang bagi umat untuk mengenal secara benar kehendak Tuhan Allah. Pemimpin Kristen dari kalangan Yahudi mengajarkan kepada jemaat, jika mereka ingin diperhitungkan sebagai keturunan Abraham dan menjadi ahli waris janji-janji Allah, maka mereka harus disunat dan melakukan hukum Taurat, terutama menaati peraturan hari Sabat dan makanan yang halal dan haram. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Tuhan Allah telah melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Bahwa Kristus adalah jalan kebenaran yang memberi hidup dan keselamatan melalui pengorbanan di kayu salib, kematian dan kebangkitannya. Bagi orang Kristen Yahudi, ini adalah suatu batu sandungan. Dan bagi orang Kristen bukan Yahudi, ini adalah kabar baik. Salib atau kematian Yesus Kristus
adalah satu-satunya hal yang layak dimegahkan, karena salib mempunyai arti bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi sehingga Ia mau mati bagi kita. Itu berarti bahwa kita telah ditebus dan darah Yesus Kristus sudah membayar lunas hutang dosa untuk keselamatan kita. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk komitmen atas iman bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan keselamatan. Amin. Pendengar sekalian, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami umat-Mu yang selalu bergumul dan berjuang mencari kehendak-Mu sebagai jalan menuju kerajaan-Mu. Tolong dan arahkanlah kami kepada jalan yang benar sesuai kehendak-Mu. Berikanlah kami kemampuan dan keberanian menempuh jalan itu. Amin.